Oke. Jadi cara kerjanya berbeda ya. Ya. Cara kerjanya berbeda dari sistem yang lain. Jadi kalau apa komponen-komponennya itu sehingga sistem tersebut dikatakan expert? Komponennya. Kan kita tahu sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Itu sistem. Ya. Sistem sistem informasi itu dia ada beberapa bentuk. Ada yang database, interface. Ya. Apa saja komponennya? Database. Sehingga sistem tersebut dikatakan expert. Ini basis pengetahuannya atau knowledge. Knowledge base. Satu. Apa lagi? Database. Terus interface. User interface. Terus mesin inference apa tuh Pak? Mesin inference engine. Ya. 4 itu Pak, dalam untuk mengetahui itu apanya? 4, oke. Coba ditambahkan komponen lain, Alan Zahputra. Tadi 4 sudah disebutkannya, apalagi yang komponen yang lain? Rule aturan dari sistem yang akan kita masukkan ke sistem Pak, rule dari pakar Pak. Terus? Berapa? Apa lagi Pak? Komponen-komponennya, karena masing-masing sistem tersebut kan punya komponen. Ya. Kalau komponennya ini maka dia DSS. Kalau komponen ini maka dia expert system. Nah, sekarang yang kita fokus adalah expert system. Tadi 4 sudah disebutkan oleh temannya. Metode yang digunakan dalam sistemnya Pak? Oke. Coba Alvina Tiur Mida Sitanggang. Tambahkan. Iya. Apalagi komponen yang lain? Tadi 4 sudah disebutkan oleh temannya. Ini Pak, explains facilities ini Pak. Oke, jadi minimal 5 ya. Minimal 5 komponen harus ada. Sehingga sistem tersebut nanti dikatakan expert. Yang pertama adalah knowledge base. Knowledge base. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari pakar, semua pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari buku-buku referensi yang jelas sumbernya, semua pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari data yang tersimpan di dalam database, dimasukkan semuanya ke dalam knowledge base. Jadi knowledge base itu isinya adalah set of rules, kumpulan-kumpulan rule, atau kumpulan-kumpulan pengetahuan yang sudah dirubah ke dalam bentuk rule. Tapi perlu diingat, bahwa pengetahuan manusia tidak bisa langsung dimasukkan ke knowledge base. Ya, tidak bisa langsung pengetahuan manusia dimasukkan ke dalam knowledge base. Kita harus rubah ke dalam bentuk rule. Ya, rule dalam bentuk if then. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah dirubah dalam bentuk if then atau dirubah dalam bentuk rule, semuanya diletakkan di bagian atau di komponen knowledge base. Jadi knowledge base itu adalah pengetahuan dalam bentuk rule dengan sintak if then. Kemudian komponen yang kedua adalah database. Database isinya adalah set of facts, kumpulan-kumpulan fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah bagian if dari sebuah rule. Jadi kalau rule isinya adalah if then, sementara database isinya adalah kumpulan-kumpulan fakta, set of facts. Apa itu fact? Apa itu fakta? Bagian if dari sebuah rule. Kemudian yang ketiga komponennya adalah inference engine. Mesin inferensi, ya, mesin inferensi. Dan yang keempat adalah explanation facilities, fasilitas yang bisa memberikan penjelasan kepada user kenapa sebuah rule itu nanti dieksekusi. Dan yang kelima adalah user interface, sebagai media penghubung, media komunikasi antara user dengan expert system. Nah, dan komponen yang paling penting di sana adalah inference engine. Karena inference engine yang akan melingkan antara rule yang ada dalam knowledge base
dengan fakta-fakta yang tersimpan di dalam database. Coba Cynthia Rifatunisa, bisa saudara jelaskan cara kerja umum daripada inference engine? Bagaimana cara kerja umumnya? Kalau dilihat di gambar, inference engine kan terletak di tengah. Dia melingkan antara pengetahuan yang ada dalam knowledge base dengan fakta yang ada di dalam database. Coba Cynthia Rifatunisa, bagaimana cara kerja umum yang saudara pahami dari media pembelajaran yang kita berikan kemarin, dari inference engine? Mohon maaf sebelumnya Pak, saya kurang paham bagian yang itu. Kurang paham bagian itu. Kenapa kurang paham? Karena waktu saya membaca yang itu saya nggak berulang-ulang bacanya Pak. Kan ada rekaman video saya berikan. Ya, kalau teks saja kita berikan mungkin ya bisa kurang paham. Ini kan videonya kita berikan. Jadi saya sekarang mau mereview, mau mengevaluasi saudara paham atau belum dengan materi yang kita sudah berikan, baik berupa PPT maupun berupa rekaman pembelajaran. Coba David Haryanto. Ya, baik Pak. Kalau secara pengetahuan David, kalau pengerjaan interface engine ini itu dalam melakukan aspek sistemnya itu mengamati rule-nya dan penalarannya dari depan Pak, forward Pak, dengan forward chaining, dan penalaran dari belakang itu Pak. Nah, itu udah apa, forward dan backward chaining ya. Nah, saya sebenarnya mau mengawali pertanyaannya itu dengan cara kerja umum. Nanti baru masuk ke forward dan backward chaining. Coba Dodi Andre Putra, cara kerja umumnya. Cara kerja umum dari motor referensi adalah melingkan fakta-fakta yang dari database dengan rule yang diberikan di dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Ya. Dan motor referensi sendiri itu ada dua metode, yaitu forward chaining dan backward chaining, dan ada juga campuran forward chaining dan backward chaining. Oke, jadi cara kerjanya adalah seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, akan melingkan antara rule yang ada dalam knowledge base dengan fakta yang ada di dalam database. Jadi dia linkkan, ya, untuk melihat kecocokannya. Apakah fakta-fakta yang ada dalam database ini match sama dengan rule yang ada di dalam knowledge base. Kalau seandainya fakta-fakta yang ada dalam database sama dengan bagian if dari rule yang ada dalam knowledge base, maka rule tersebut akan dieksekusi. Ya, dan setelah rule tersebut dieksekusi, maka bagian if dari rule tersebut, bagian then dari rule tersebut akan dijadikan sebagai fakta baru dan disimpan ke dalam database. Nah, ini saya ulang ya. Atau saya lihatkan slide-nya. Slide saya nampak? Belum Pak. Belum, belum ya? Belum Pak. Oke. Belum saya share tadi. Nampak? Halo? Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Oh, elok.
sekarang? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi ini adalah gambaran umum komponen-komponen yang ada dalam sebuah sistem pakar. Jadi seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, komponennya yang pertama adalah knowledge base. Isinya adalah rule yang sudah dirubah ke dalam bentuk if then. Jadi pengetahuan dari manusia yang dijadikan sebagai sumber pengetahuannya dirubah dalam bentuk rule atau dalam bentuk if then. Kemudian ada komponen database, isinya adalah set of facts, kumpulan-kumpulan fakta. Fakta-fakta ini sama halnya dengan bagian if dari rule yang ada dalam knowledge base. Kemudian ada inference engine, ada explanation facilities, ada user interface. Nah, jadi mesinnya ada di sini. Jadi mesin daripada sebuah expert system itu adalah pada inference engine. Jadi inference engine lah nantinya yang akan menentukan mana rule-rule yang akan dieksekusinya. Bagaimana cara kerja daripada inference engine ini? Cara kerjanya adalah dia mencocokkan apakah bagian if dari rule yang ada dalam knowledge base ini sama dengan fakta yang ada di dalam database. Jadi dia matchkan, dia cocokkan apakah bagian if yang ada dalam knowledge base ini sama dengan fakta yang ada di dalam database. Kalau bagian if dari rule yang ada dalam knowledge base sama dengan fakta yang ada dalam database, maka rule ini akan dieksekusi. Dan setelah dieksekusi, bagian zen-nya dimasukkan sebagai fakta baru ke dalam database. Ini adalah cara kerja umumnya. Kita lihat contoh berikut. Misalkan ya, pengetahuan rule yang ada dalam knowledge base kita adalah if A is X, then B is Y. Ini ya, if A is X, then B is Y. Sini ada B. If A is X, then B is Y. Ini adalah pengetahuan yang ada di dalam knowledge base. Sementara di dalam database kita, faktanya yang ada saat ini adalah A is X. Jadi abaikan dulu yang B is Y. Jadi fakta yang ada dalam database di awalnya hanya A is X. Jadi pengetahuan kita adalah if A is X, then B is Y. Kemudian fakta di dalam database-nya adalah A is X. Bagaimana cara kerja inference engine-nya? Dia akan mematchkan apakah bagian if dari rule yang ada dalam knowledge base ini sama dengan fakta yang ada di dalam database. Jadi dia akan matchkan, dia akan cocokkan. Kita lihat, ternyata bagian if dari rule yang ada sama dengan fakta yang ada dalam database. Karena ini sama, maka pengetahuan if A is X, then B is Y akan dieksekusi. Dan setelah rule if A is X, then B is Y dieksekusi, maka berikutnya bagian Z-nya dalam ini adalah B is Y akan ditambahkan atau akan dimasukkan sebagai fakta baru ke dalam database. Jadi misalnya kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita ada problem, kemudian kita dapatkan data yang baru, maka data yang baru tersebut selanjutnya akan masuk ke dalam memori kita atau akan masuk ke dalam database kita. Jadi inilah cara kerja umum daripada inference engine. Ya, jadi cara kerjanya saya ulang, dia akan mematchkan apakah bagian if dari rule yang ada sama dengan fakta. Kalau sama dengan fakta, maka rule tersebut akan dieksekusi dan selanjutnya bagian Z-nya akan dimasukkan sebagai fakta baru ke dalam database. Oke. Berikutnya. Pelani Mayesa. Pelani mana? Pelani? Ada ya, tidak hadir ya?
ada di Zoom kita. Gondo Subandi. Ini kemarin juga ada di Zoom kita pagi. Ada ya kemarin ya. Kemarin segera ada. Hasanatul Hidayah. Saya, Pak. Oke. Inference engine itu metodenya ada berapa? Ada 3, Pak. Lewat Metode chaining, lewat chaining sama campurannya, Pak. dia 2 ya, forward chaining dan backward chaining. Ya, backward chaining dan forward chaining. Menurut saudara apa beda cara kerja umum antara forward chaining dengan backward chaining? Kalau forward chaining itu dieksekusi terlebih dahulu yang paling pertama dientrikan ke dalam database, Pak. Kalau yang backward chainingnya itu berdasarkan goal yang ada, Pak. Berdasarkan goal yang ada. Apalagi beda utamanya? Coba lengkapi, tambahkan Ilham Wahyuni. Itu juga berdasarkan dari data-data awal yang akan dieksekusi, Pak. Ya. Hal yang pertama dieksekusi oleh forward chaining adalah dari data awal. Kemudian jika backward dimulai dari sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelusurannya itu dari belakang ke depan. Jadi maksudnya jika goalnya ada, maka akan dieksekusi, dan jika belum ada akan membuat sub goal yang akan dieksekusi untuk mencapai tujuan goal utama. Begitu, Pak. Oke, baik. Saya sudah dapatkan tadi bedanya dari yang saudara sampaikan. Metode daripada inference engine itu ada 2. Ada yang disebut dengan forward chaining. Forward itu adalah dari depan ke belakang. Jadi dari depan ke belakang. Kemudian kalau backward adalah dari belakang ke depan. Sekarang kita lihat dulu yang forward. Forward itu adalah dari depan ke belakang. Depan belakang. Depannya itu apa? Depannya itu adalah fakta-fakta. Belakang itu adalah goal atau solusinya. Jadi kalau backward chaining kita memerlukan fakta-fakta atau data-data terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi. Jadi cara kerjanya adalah dia memerlukan fakta-fakta, data-data terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi. Sementara backward chaining, penelusuran dari belakang ke depan. Ya, belakang itu adalah goal. Jadi dia memerlukan goal terlebih dahulu. Jadi goalnya harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita tentukan goalnya, maka sistem pakar akan terus bekerja sampai mendapatkan goal. Selama goalnya belum dicapai, maka sistem pakar tersebut akan terus bekerja. Jadi bedanya ya, kalau forward chaining penelusurannya dari depan ke belakang. Dia memerlukan data-data terlebih dahulu, fakta-fakta terlebih dahulu untuk mendapatkan solusi. Sementara backward chaining penelusurannya dari belakang ke depan. Dia memerlukan goal. Jadi goalnya nanti ditentukan pertama kali oleh user. Goal apa yang mau diberikan ke expert system tersebut. Maka expert system akan bekerja sesuai dengan goalnya. Selama goalnya belum dicapai, maka prosesnya akan terus dilakukan oleh expert system. Nah, kalau dalam pembuatan sistem pakar, metode mana yang mau dipakai? Coba Indah Permatasari. Nah, dalam pembuatan sistem pakar atau dalam implementasinya, metode mana yang mau dipakai? Indah ada gabung dengan kita? Nah, ya Indah Permatasari. Dalam pembuatan sistem pakar, dari 2 metode yang ada, metode mana yang mau dipakai? Tidak keluar lagi. Junaidi. Ya, Junaidi.
dalam pembuatan sistem pakar, misalnya saudara mau buat sistem pakar, metode mana yang mau saudara pakai? Forward chaining kah atau backward chaining? Ya, metode mana yang mau dipakai? Kalau saudara, misalnya saudara mau buat sistem pakar nih, metode mana yang mau saudara pakai? Forward chaining kah atau backward chaining? Mana suaranya, yuk. Saya mau tahu pemahamannya. Nggak dengar suaranya, Pak. Suaranya nggak dengar. Mungkin di speakernya dihidupkan. Saya nggak bisa dengar suaranya. Coba kembali ke Indah Permatasari. Tidak gabung lagi saya lihat. Oke, Khairil Anwar. Ya Pak. Ya, kalau saudara mau buat sistem pakar, metode mana yang mau saudara pakai? Forward chaining kah atau backward chaining? Tergantung kondisinya Pak. Misalnya kalau kita mau menyelesaikan sesuatu untuk mencari sebuah kesimpulan itu kita menggunakan forward chaining. Contohnya dalam sistem pakar untuk menentukan penyakit, kita kan butuh tahu gejala-gejalanya. Itu kan berupa fakta-fakta. Baru kemudian ditentukan penyakitnya apa. Itu menggunakan forward chaining Pak. Forward chaining. Terus yang jadi tergantung kondisinya. Kita mau mendapatkan apa? Kalau orientasinya berupa kesimpulan, itu menggunakan forward chaining, Pak. Oke. Baik, saya tambahkan ya. Kita kembali ke definisi awal. Sistem pakar itu adalah sistem yang meniru cara kerja manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Meniru cara kerja manusia dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi cara kerja yang selama ini dilakukan oleh manusia, sekarang kita mau masukkan ke sistem. Jadi kita meniru cara kerja manusia dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya, metode mana yang mau dipakai, kita harus cari tahu terlebih dahulu bagaimana pakar tersebut dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau pakar menyelesaikan permasalahan, dia memerlukan fakta atau data terlebih dahulu. Dalam menyelesaikan permasalahannya, maka metode yang akan dipakai nanti adalah forward chaining. Tapi kalau seandainya pakar dalam menyelesaikan permasalahan, dia berdasarkan goal, maka yang dipakai adalah metode backward chaining. Nah, jadi nanti saudara dalam membuat sistem pakar, tidak bisa begitu saja menentukan menggunakan forward chaining atau backward chaining atau campuran keduanya. Nah, jadi nanti seperti yang saya lihatkan di jurnal, itu ada sistem pakar yang menggunakan forward chaining. Ada yang menggunakan backward chaining. Ada yang menggunakan forward dan backward chaining. Jadi tergantung bagaimana pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya, sebelum kita membuat sistem pakar, kita harus konsultasi, harus wawancara, harus cari tahu bagaimana cara kerja pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Oke. Muhammad Isra. Ya. Kemarin kita ada 3 jurnal yang sudah kita berikan untuk dibaca. Kita mulai dengan jurnal yang bidang kesehatan yang menggunakan metode forward chaining. Oke. Forward chaining. Dan Bapak Ibu, kita juga sudah tahu bahwa komponen-komponen dalam sistem pakar tersebut pertama adalah knowledge base, kumpulan-kumpulan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dari buku, bisa dari pakar, bisa dari data yang tersimpan di dalam database. Oke. Untuk jurnal yang pertama, yang bidang farmakologi menggunakan forward chaining, sumber pengetahuannya dari mana? Apakah dari buku, apakah dari pakar, atau dari data yang tersimpan dalam database? Dari bacaan saudara. Database-nya bersumber dari ini Pak, pengetahuan farmakologi dan terapi yang tersebar dari beberapa dokter. Kemudian?
dari pengalaman dari para dokter. Itu Pak. Dari bacaan jurnal ya. Ini dari pemahaman jurnal lagi. Coba. Nofrina Parman. Nofrina Parman. Dari bacaan saudara dari jurnal yang pertama, sumber pengetahuannya dari mana? Sumber pengetahuannya dari fakta-fakta yang ada dari pembelajaran juga, Pak. Halo? Halo ya. Ya, dari Fakta-fakta dan sumber pembelajaran. Ini iya. dari bacaan ya. Ini dari bacaan jurnal kemarin ya. Iya. Saya mau tahu jurnalnya dibaca atau tidak. Iya. Nah, kalau di jurnal pertama yang untuk bidang farmakologi tersebut, kan dia menggunakan forward chaining. Ya. Salah satu komponennya kan knowledge base. Iya. Pertanyaan saya adalah sumber pengetahuannya dari mana digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Yang satu dia dari tadi pustakanya, Pak. Terus kedua dari ilmu pengetahuan di internet mereka juga baca. Soalnya dia ngambil dari apa juga media World Wide untuk program ini dapat diakses secara bebas. Oke. Coba Randi Mayuriska. Dari bacaan saudara, dari pemahaman saudara, peneliti ini menggunakan sumber pengetahuannya dari mana? Peneliti ini menggunakan data dari pakar, Pak, atau orang yang ahli dalam bidang dermatologi itu, Pak. Ya. Dari Pak. situ? Atau ada sumber lain yang digunakan oleh peneliti? Nah, dari peneliti dari seorang pakar itu, Pak. Pakar dalam bidang dermatologi. Oke. Coba satu lagi, saya tanya. Rengki Arisa Putra. Ini dari pagi sampai sekarang videonya tidak diaktifkan. Aktif, Pak. Yang ini saya, Pak. Oh, dua nih pemenyuha. Yang satu lagi matikan aja. Yang satu di komputer, Pak. Nah, saya lihat yang kuning nih, ha. Oke. Ya. Coba menurut saudara satu lagi. Sebelum kita nanti saya lihatkan jurnalnya dari mana diambil sumber pengetahuannya. Ya. Jadi saya kira di sini sumber pengetahuan yang dapat itu dari kasus-kasus pasien sebelumnya, Pak. Atau dari riwayat penyakit pasien, dari gejala-gejala pasien dimasukkan ke dalam database seperti itu, Pak. Mungkin. Oke. Baik, ini sudah ada beberapa jawaban tadi. Sekarang kita cross check ke jurnal farmakologi yang menggunakan forward chaining. Forward chaining, oke. Nampak jurnalnya? Halo? Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, oke. Jadi ini jurnal yang pertama, implementasi sistem pakar dalam bidang farmakologi berbasis web. Nah, jadi ini dia membuat sistem pakarnya berbasis web. Nah, jadi nanti saudara bisa juga berbasis Android atau berbasis mobile. Nah, itu bisa kita kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Awalnya dulu orang buat sistem pakar standalone, kemudian dibuatnya berdasarkan jaringan, kemudian dengan ada web, berbasis web, kemudian dikembangkan menjadi basis mobile atau berbasis Android, dan sebagainya. Nanti bisa kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Oke. Jadi kalau kita baca di sini, dia menggunakan metode forward chaining. Dalam pembuatan sistem pakarnya dia menggunakan metode machine inference forward chaining, ya. Dan sumber pengetahuannya dia gunakan dalam bentuk rule atau production rule
dalam bentuk if-then yang sudah kita jelaskan. Kemudian karena dia berbasis web, ya, dalam hal ini penulisnya atau penelitinya dalam pembuatan sistem dia menggunakan bahasa pemrograman PERL, Practical and Extraction Report Language. Ini bahasa pemrograman yang digunakannya. Nanti kita bisa menyesuaikan sistem pakar yang kita buat itu berbasis apa. Kalau berbasis web, bahasa pemrograman apa yang cocok. Kalau berbasis mobile, berbasis Android, bahasa pemrograman apa yang bisa mendukung sehingga sistem pakar yang kita buat itu bisa memenuhi kriteria yang kita harapkan. Oke. Kemudian sumber pengetahuannya dari mana? Nah, ya, sumber pengetahuannya dari mana? Jadi kalau kita baca jurnal ini dengan seksama, sumber pengetahuannya dia ambil dari buku DOI, Data Obat Indonesia, buku Farmakologi dan Terapi, buku Pedoman Penata Laksanaan, dan CD-ROM, Integrative Medicine Professional Access 2. Jadi inilah sumber pengetahuan. Ini kan nampak di sini nih, sumber pengetahuannya. Nah, jadi kalau saudara baca ya, kalau saudara baca jurnal ini dengan baik, sumber pengetahuannya dari sini. Berarti dalam hal ini dia tidak menggunakan pakar untuk mendapatkan sumber pengetahuannya, tapi dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan farmakologi dan terapi. Ya, jadi sumber pengetahuan itu bisa dari pakar, bisa dari buku-buku referensi yang jelas sumbernya, atau juga bisa dari data yang tersimpan di dalam database. Kemudian fakta-faktanya apa yang digunakannya? Jadi fakta-fakta yang digunakannya adalah, atau data-data awal yang digunakannya adalah identitas pasien, riwayat penyakit pasien, kemudian keadaan umum pasien. Kemudian untuk apa sistem pakar itu dibuatnya? Di bagian kesimpulan bisa saudara baca. Jadi tujuan sistem pakar dibuatnya pertama adalah membantu para medis non-dokter dalam menentukan penyakit, memungkinkan para medis dan non-dokter sebagainya, dan membuat kepakaran bidang farmakologi, terapi, dan semakin luas. Jadi ini adalah beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam jurnal yang pertama. Jadi sumber pengetahuannya dari buku, referensi yang jelas sumbernya, kemudian tujuannya apa? Untuk membuat bidang kepakaran bidang farmakologi dan terapi ini semakin luas. Karena kalau pakarnya tentu terbatas. Kalau kita mau konsultasi, kita harus datang ke pakar. Tapi dengan adanya sistem pakar, berbasis web lagi dibuat, sehingga nanti user akan bisa berkonsultasi dengan sistem yang ada. Jadi ini adalah kenapa peneliti ini membuat sistem pakar bidang farmakologi berbasis web. Oke, jadi itu jurnal yang pertama. Oke, coba Romia Lubis, jurnal yang kedua kita bahas. Romia Lubis. Ini tidak aktif videonya. Romia. Nah, aktifkannya. Jurnal yang kedua adalah untuk perkayuan. Dalam hal ini penulis dia menggunakan metode backward chaining. Ya, dia menggunakan backward chaining. Coba saya mau pastikan lagi, kalau backward chaining dia bekerja berdasarkan apa? Kalau backward chaining itu adalah penyelusuran dari belakang ke depan, Pak. Jadi dia bekerja berdasarkan apa? Dia berdasarkan dari rule dan teknik inferensinya, Pak. Jadi dia bekerja berdasarkan goal. Iya. Berdasarkan goal ya. Jadi saya ulang, kalau backward chaining dia berdasarkan goal. Jadi misalnya goalnya Z. Nah, pada teori kita kan misalnya goalnya Z. Berarti nanti expert system akan bekerja sampai dengan mendapatkan Z. Sebelum Z itu dicapai, maka dia akan terus dan terus melakukan penelusuran. Penyelusuran. Jadi kalau goalnya Z, maka yang dilakukan pertama kali oleh expert system tersebut adalah mencari rule mana yang Z4-nya sama dengan Z. Kemudian setelah dia tahu, oh rule-nya adalah rule 17 misalkan, maka dia akan eksekusi rule 17 tersebut. Kemudian untuk mengeksekusi rule 17 tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau ada syaratnya yang belum, maka dia akan mencari sub-goal yang diperlukannya.
yang diperlukannya. Jadi dia bekerja berdasarkan goal. Dari jurnal yang kedua ini, ya, pertanyaan saya, dari jurnal yang kedua ini, pertanyaan saya, kita buka dulu sebentar. Jurnal yang kedua. Dia untuk bidang perkayuan. Iya, Pak. Ya, dia untuk bidang perkayuan. Di sini kita lihat dia menggunakan metode backward chaining, pelacakan ke belakang. Sekarang yang saya mau tanya, fakta-fakta apa saja yang diperlukan atau yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini? Fakta-faktanya apa saja? Apa ya, Pak? Fakta-faktanya. Faktanya dia harus konsultasi kepada ahli kayu, para ahli sistem pakar ahli kayu. Ya. Tujuannya untuk tujuannya untuk mencapai identifikasi ciri kayu yang paling menonjol, Pak. Misalnya dari warna, dari teksturnya, dari arah seratnya atau warnanya lah, Pak. Ya. Jadi dia ada ciri umum, ada ciri anatominya ya. Ada Ya, ciri Pak. umum dan ciri anatominya, dan ini adalah bentuk rule-nya. Ini adalah Ya. contoh rule yang digunakannya. Ya, contoh rule yang digunakan. Oke, coba sekarang Sandi Alam. Menurut saudara, rule ini bisa dipahami oleh sistem atau tidak? Rule yang saya tayangkan ini. Rule yang saya tayangkan ini, yang nampak di layar sekarang ini, yang saya share ini, menurut saudara bisa dikenal oleh sistem atau tidak? Bisa dikenali oleh sistem atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa? Pengetahuan itu kan dalam bentuk if-then. Ya, If-then. Suaranya dikerasin sedikit. Dalam bentuk if-then. Di bahan kita kemarin, if itu ada bagian objek dan ada value. Antara objek dan value dibatasi atau dihubungkan dengan operator. Nah, menurut saudara, ini sudah memenuhi kriteria rule yang kita jelaskan kemarin atau belum? Coba saudari Sukma Evadini. Ya, Pak. Ya, menurut saudara, rule ini sudah memenuhi kriteria yang seperti yang kita jelaskan di video kemarin atau belum? Sudah sesuai, Pak, karena ada objek, value, dan operatornya, Pak. Objek, value, dan operator. Ya. Oke, rule yang pertama ini objeknya yang mana? Objeknya warna. Warna. Kemudian untuk value-nya misalnya teras putih. Warna teras itu objek, putih itu value. Pak. Ya, putih. Jadi warna teras ini adalah objek, value-nya adalah putih. Iya. Antara objek dengan value dihubungkan dengan apa? Is, Pak, biasanya kalau di operator. Ya, operator. Is atau sama dengan atau besar sama dengan dan sebagainya. Iya. Nah, menurut saudara sudah sesuai dengan kriteria yang kita jelaskan kemarin? Warna terasnya objek, putihnya value. Antara objek dengan value sudah ada operator atau belum di sini? Value-nya berarti di sini tidak ada operatornya, Pak. Tidak ada operator. Jadi kalau kita lihat ini jurusnya ini seperti bahasa manusia. Iya. Ya, jadi ini saudara juga bisa review ya jurnal-jurnal yang ada. Jadi kalau rule-nya seperti ini belum memenuhi kriteria karena rule yang seperti yang kita jelaskan kemarin itu
pengetahuan yang ada dirubah dalam bentuk rule. Rule itu bentuknya dalam bentuk if then. Masing-masing if dan then punya objek, punya value. Kemudian antara objek dengan value dihubungkan dengan operator. Operator tersebut seperti is, are, is not, are not, sama dengan, tidak sama dengan, kecil dari, besar dari, tidak sama dengan, itu adalah merupakan operator. Jadi yang benarnya adalah if warna teras sama dengan putih, atau if warna teras is putih, and corak is polos, and tekstur is sangat halus, then nama spesies sama dengan Agathis damara. Nah, jadi nanti saudara dalam membentuk rule atau dalam membuat rule yang akan dimasukkan ke sistem harus memenuhi kriteria rule, if, dan then. Oke. Kemudian jurnal yang kedua ini, kalau kita lihat contohnya, nah, dia pertama goal. Goalnya adalah spesies Tectona grandis. Maka expert sistemnya akan bekerja, ya, akan menelusuri rule-rule mana yang harus dieksekusi sampai nanti spesies Tectona grandis ini ditemukan. Selama spesies Tectona grandis belum ditemukan, maka expert sistem tersebut akan terus dan terus bekerja. Ya, akan terus dan terus bekerja. Baik itu. Kemudian jurnal yang ketiga, Sumaryanto. Ini kemarin juga tidak hadir. Hari ini juga tidak hadir. Dia tahu dia aktif atau tidak semester ini nih? Siapa ketua kelasnya? Aktif atau tidak? Sumaryanto. Saya tahu juga ya, tapi dia sudah 2 kali nggak masuk. Kemarin nggak masuk, sekarang juga nggak masuk. Oke, berikutnya Saudara Surya Diansa. Iya, Pak. Ada? Oke. Jurnal yang ketiga, dalam ini peneliti dia menggabung forward dan backward chaining. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah dia menggunakan forward chaining, apakah dia menggunakan backward chaining, atau apakah dia menggunakan gabungan forward dan backward chaining, itu tergantung bagaimana cara kerja pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Dan di jurnal yang ketiga ini, penelitinya menggunakan forward dan backward chaining untuk bidang otomotif. Ya, jadi terlihat bagi saudara bahwa bidang yang bisa kita buatkan sistem pakar itu sangat luas. Bisa bidang kesehatan, bisa bidang pendidikan, bisa bidang perkayuan, bisa bidang otomotif, dan bisa bidang-bidang yang lain. Karena kepakaran ilmu itu sangat luas. Oke, dalam penelitian ini peneliti menggunakan gabungan forward dan backward chaining. Oke, menurut bacaan dari jurnal yang diberikan, saudara bisa jelaskan dia forward chaining itu digunakannya untuk apa? Kemudian backward chaining digunakan untuk apa dalam kasus ini? Baik, Pak. Ya. Untuk forward chaining, di mana peneliti mengambil data-data fakta kerusakan mobil Panther tersebut. Ya. Sedangkan backward chainingnya, peneliti menentukan domain pengetahuan ke dalam daftar kemungkinan penyelesaian jawaban. Seperti itu, Pak. Itu ya, oke. Saya terima. Kemudian, coba dilengkapi Saudara Taufik Hidayat 33. Ini Taufik Hidayat 32, Taufik Hidayat 33. Iya, Pak. Kalau yang forward chainingnya, Pak, proses pelacakan ke depan pada sistem ini pada kerusakan mesin secara umum, Pak. Kalau backward chainingnya, penelusuran majunya, masalah dari mobilnya dulu, Pak. Baru dicari kerusakan secara umumnya, Pak. Oke. Coba saya tampung satu lagi dari Saudara Arif Zirwan. Ya, Pak.
Ya, coba dilengkapi jawaban dari temannya tadi. Sebelum kita lihatkan jurnalnya, untuk apa forward chaining digunakan dan untuk apa pula backward chaining digunakan. Yang mana dalam hal ini penelitinya dalam pembuatan sistem pakar berbasis mobile. Pada proses forward chaining, user diberikan pilihan untuk menentukan jawaban ya atau tidak pada jenis-jenis kerusakan yang akan ditampilkan. Dengan tujuan nantinya adalah menghasilkan diagnosa dari keluhan-keluhan yang diberikan dari user yang tadi dipilih dengan ya atau tidak. Sementara pada backward chaining, user diberikan macam-macam kerusakan dengan dipilih mana jenis kerusakan yang dialaminya. Nah, nanti kita akan mengeluarkan output sebab gangguan dari jenis-jenis kerusakan yang dipilih dari user tersebut. Oke, kita rujuk ke jurnalnya untuk mengetahui lebih jelas forward chaining digunakan untuk apa, backward chaining digunakan untuk apa. Jadi dalam hal ini penelitinya menggunakan kedua metode dalam satu sistem. Ya, jadi dia menggunakan dua metode inference engine dalam satu sistem, bukan membandingkan. Ya, tapi dia menggunakan dua metode inference engine dalam satu sistem. Dia menggunakan forward chaining dan juga menggunakan backward chaining. Kita lihat supaya lebih jelas, kita share jurnal yang ketiga. Jurnal Expert System menggunakan forward dan backward chaining untuk bidang otomotif dan dibuat berbasiskan mobile. Dimasuk 1 jam setelah. Oke. Nampak ya? Oke, baik. Dia nih sistem pakar untuk diagnosis kerusakan mesin mobil Panther berbasis mobile. Dan kalau kita baca dari jurnal ini, dia menggunakan dua metode. Metode forward chaining dan metode backward chaining pada penelitian ini. Ya. Kemudian bahasa pemrogramannya yang digunakannya, dia menggunakan WAP ya, WML dan PHP. Kemudian dua teknik yang digunakannya yaitu penelusuran maju forward chaining dan penelusuran mundur backward chaining. Nah, jadi di sini untuk mencari kerusakan mesin dan mencari penyebab gangguan mesin, dia akan memberikan pertanyaan mengenai gangguan yang dialami atau dengan memberikan daftar macam kerusakan dengan ini untuk forward chaining ya. Untuk forward chaining dia digunakan untuk mencari kerusakan mesin dan penyebab gangguan mesin. Sementara untuk jadi untuk sebab kerusakan, jadi untuk menentukan sebab-sebab kerusakannya, dia menggunakan forward chaining. Sementara untuk macam-macam kerusakan, dia menggunakan backward chaining. Nah, jadi ini mungkin di sini bisa kita lihat bahwa dia menggunakan dua metode, forward chaining dan backward chaining. Forward chaining digunakannya untuk menentukan sebab-sebab kerusakan, sementara untuk menentukan macam kerusakan, dia menggunakan metode forward chaining. Ya, dan pengetahuan yang digunakannya di sini adalah pengetahuan dari orang yang dari expert.
ya, dari orang yang expert mengenai mesin mobil Panther ini. Oke, mungkin itu. Untuk sebab kerusakan dia gunakan forward chaining, sementara untuk menentukan macam-macam kerusakan dia menggunakan backward chaining. Oke. Mungkin Erwin Saputra ada? Erwin Saputra, ini juga tidak ada hadir kemarin. Fakrul Rozi. Fakrul Rozi. Nah, ya. Dari apa-apa yang kita sampaikan tadi, yang sudah kita bahas dari tadi, coba menurut saudara, saya mau tahu lagi sistem pakar itu apa? Dan untuk apa sistem pakar itu dibuat? Menurut saya Pak, sistem pakar itu adalah pengetahuan seorang pakar yang dimasukkan ke dalam teknologi atau ke dalam web, Pak. Bisa berbentuk web. Sistem pakar dibuat untuk membantu kerja dari pakar tersebut, Pak. Untuk kerja dari pakar. Iya, Pak. Jadi sistem yang meniru cara kerja pakar ya. Jadi iya, Pak, dalam sistem sehingga sistem tersebut bisa bekerja seperti pakar, ya, iya, Pak. Seperti pakar. Oke. Kemudian yang Taufik Hidayat 32 ada? Taufik Hidayat 32. Ini kemarin tidak ada ya? Kemarin juga tidak ada nih. Yandiko Saputra. Ya, Pak. Nah, jadi saya mau tahu lagi dari dua metode yang tadi, ya, dari dua metode yang tadi, saya mau pastikan lagi jawaban saudara, metode mana yang mau dipakai? Itu tergantung apa namanya, sistem apa yang mau kita bikin, sama kayak yang tadi yang jurnal terakhir itu bisa menggunakan dua metode sekaligus. Itu tergantung kasusnya, Pak. Kalau misalkan kayak yang di jurnal ketiga kan kita perlu membuat user bisa mencari kerusakan apa aja yang ada di kendaraannya. Oke. Itu akhirnya nanti penyebabnya apa gitu, Pak. Oke. Itu tergantung kasusnya, Pak. Oke, baik. Jadi saya harapkan saudara sudah tahu apa itu sistem pakar. Kalau kita mau buat sistem pakar itu apa, komponen-komponen yang mesti ada. Kemudian dalam pembuatan sistem pakar, mesin inferensi tidak boleh harus menggunakan mesin inferensi. Mesin inferensi bisa forward chaining, backward chaining, dan juga gabungan kedua-duanya tergantung bagaimana pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, ingat bahwa sistem pakar ini kita buat adalah untuk menggantikan kerja pakar. Oleh karenanya kita sebagai pengembang sistem pakar harus mencari tahu ya bagaimana pakar dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita harus tahu. Jadi tidak bisa kita tentukan metodenya forward chaining, backward chaining, atau gabungan kedua-duanya menurut kita. Tapi cari tahu bagaimana cara kerja pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kemarin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa tahu sistem pakar yang kita buat itu sesuai dengan kepakaran atau tidak. Oke, jadi yang perlu diingat adalah pengetahuan adalah komponen yang paling penting. Pengetahuan adalah komponen yang paling penting dalam sebuah sistem pakar. Kalau pengetahuan yang kita masukkan ke dalam sistem itu benar, bersumber dari pakar, maka sistem pakar yang akan kita buat itu pasti benar. Tapi kalau pengetahuan yang kita masukkan ke sistem pakar tersebut, kita buat sendiri, tidak sesuai dengan pakaran yang ada, maka juga bisa dipastikan sistem pakar tersebut tidak akan menghasilkan output yang benar. Jadi pengetahuan adalah sumber yang paling penting dalam sebuah expert system. Jadi pengetahuan itu harus betul-betul berasal dari sumber kepakaran yang jelas.
bisa dari pakar, bisa dari buku, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dari data yang tersimpan di dalam database. Jadi selama pengetahuan yang kita masukkan ke sistem pakar tersebut sesuai dengan ilmu yang ada, sesuai dengan pengetahuan yang ada, maka sistem pakar itu akan benar. Tapi kalau pengetahuan yang kita masukkan ke dalam knowledge base-nya tidak benar, maka juga bisa dipastikan sistem pakarnya tidak akan bisa memberikan nilai yang benar atau output yang benar. Jadi kemarin ada yang bertanya, bagaimana kita mengukur? Nah, mengukur nanti setelah sistem kita buat, kita bisa uji. Ya, kita bisa uji dengan beberapa case, dengan beberapa kasus yang ada. Sejak seberapa persen? 100% kah tingkat kebenarannya? Atau baru 90% tingkat kebenarannya? Atau kurang dan sebagainya. Jadi nanti sesuaikan pengetahuan yang ada dari pakar, dari buku, dari data yang ada, kemudian kita buat sistem, dan setelah kita buat sistem, kita uji dengan beberapa kasus untuk menilai seberapa persen performance atau kinerja dari sistem pakar yang kita buat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah punya pengetahuan tentang apa itu sistem pakar, komponen sistem pakar, metode yang ada, kemudian untuk melihat sejauh mana metode yang ada digunakan oleh para peneliti dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Silakan nanti Bapak Ibu melihat, mencari jurnal-jurnal relevan lainnya berkenan dengan metode-metode yang ada. Mungkin itu untuk diskusi atau pembahasan lebih lanjut mengenai materi yang kita jelaskan kemarin. Kalau masih ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke neural network, saya persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke, baik Pak Andre Yuberta. Sistem pakar ya, bagaimana seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sistem pakar membuat robot atau sistem mesin yang lain, komponen yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi adalah pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang kita masukkan ke sistem atau ke mesin tersebut harus sesuai dengan kepakaran atau pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari pakar, dari buku, atau dari data yang tersimpan di dalam database. Jadi pengetahuan adalah komponen yang paling penting. Karena kalau pengetahuannya benar, maka nanti sistem akan mengikuti atau bekerja sesuai dengan pengetahuan yang ada.
Tapi kalau pengetahuannya tidak benar, maka sistem atau mesin juga akan bekerja sesuai dengan pengetahuan yang tidak benar yang kita masukkan ke sistem. Jadi komponen knowledge base yang berisikan pengetahuan tersebut harus valid. Tidak boleh tidak valid. Jadi pengetahuan adalah komponen yang paling penting. Tadi dicontohkannya, jika robot dingin, dia ambil selimut. Berarti pengetahuan jika robot dingin, dia akan melakukan action mengambil selimut. Tapi ada juga robot yang dingin, tapi dan dia tidak mengikuti arahan yang ada. Nah, berarti di sana ada konflik. Berarti di sana ada konflik. Apakah dia akan mengambil selimut atau dia akan melakukan action yang lain? Nah, di dalam video kita kemarin, kita juga membahas conflict resolution. Nah, pada contoh kita adalah jika lampu lalu lintas berwarna merah, di pengetahuannya ada yang stop dan ada yang jalan. Nah, itu kan contoh kasus yang sama ya. Jadi kalau di contoh rekaman pembelajaran kita kemarin, jika lampu merah dia jalan atau dia stop. Di pengetahuannya ada seperti itu. Berarti di sana terjadi konflik. Ya, apakah pada saat lampu merah terpilih warna merah akan jalan atau akan berhenti? Karena kalau dia jalan itu akan berbahaya. Dan seharusnya yang dilakukannya adalah berhenti. Berarti di sana ada konflik. Ya, ada konflik. Dan di bahan kita kemarin, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Maka yang pertama caranya adalah dengan memberikan nilai tingkat prioritas. Ya, jika robot dingin, dia akan selimut misalnya 0,1 nilai prioritasnya. Kemudian kalau robotnya dingin, dia mengambil minum panas misalkan, dia tingkatnya 0,5. Berarti tingkat prioritasnya lebih tinggi yang ambil minuman panas. Oleh karenanya nanti robot tersebut akan cenderung untuk mengambil minuman panas. Kalau seandainya dia merasa dingin, ya, dan dia tidak akan mengambil selimut, tapi dia akan mengambil minuman panas sehingga robot tersebut akan menjadi lebih panas dan tidak kedinginan. Berarti di sana ada konflik. Nah, itu salah satu caranya adalah memberikan nilai prioritas. Yang kedua caranya dalam video pembelajaran yang kita berikan tersebut adalah dengan menelusuri mana rule yang paling tepat. Apakah jika robotnya dingin dia akan mengambil selimut atau dia akan mengambil minuman panas? Rule mana yang paling sesuai? Kemudian rule yang ketiga caranya adalah melihat rule mana yang terupdate, yang terakhir dimasukkan ke dalam pengetahuan, atau yang rule yang terakhir yang dimasukkan ke dalam database. Apakah mengambil selimut atau mengambil minuman panas. Jadi konflik seperti itu bisa saja terjadi, ya. Tapi ada solusi yang diberikan. Pertama dengan memberikan nilai prioritasnya, menelusuri rule yang paling cocok, kemudian melihat rule mana yang paling terakhir dimasukkan ke dalam database. Misalkan mengambil selimutnya masuk hari ini, sementara minuman panas masuk, rule tersebut di enter kemarin. Berarti dia akan ambil rule mana yang terkini atau rule mana yang terupdate. Kemudian robot, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita adalah ciptaan manusia. Robot adalah ciptaan, kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robot adalah ciptaan manusia. Jadi yang pintar itu dalam dunia saat ini adalah manusianya. Ya, jadi manusianya yang lebih pintar, sehingga dia bisa menciptakan mesin atau menciptakan sistem yang bisa melakukan pekerjaan seperti manusia kerjakan. Tapi robot-robot yang dihasilkan oleh manusia tentu tidak akan bisa betul-betul meniru 100% manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bisa melakukan instruksi-instruksi yang berikan, tapi rasa sayang, rasa sebagainya yang ada pada manusia
itu tentu tidak mungkin dimiliki oleh robot tersebut. Jadi kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sementara robot sistem yang pintar adalah ciptaan manusia, tentu ciptaan manusia ya tidaklah akan lebih bagus daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tambahkan ini dan segala macam, ciptaan Allah sebagai kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu akan lebih bagus daripada hasil ciptaan manusia itu sendiri. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke ini udah 1,5 jam. Ada Pak. Ya. Ya. Izin bertanya Pak. Tadi dijelaskan tentang rule base tentang Neolith base. Itu ada di dalamnya aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut bisa ditentukan Pak nilai kepastiannya masing-masing rule itu Pak. Oke. Jadi ini tadi kita akan sampaikan bahwa komponen yang paling utama itu adalah knowledge base. Knowledge base itu berisikan rule, ya, berisikan rule dalam bentuk if then. Nah, nilai kebenarannya, jadi nanti saudara bisa tambahkan metode yang lain, misalnya nilai certainty factor. Tapi nilai kemungkinannya itu didapatkan dari pakar. Jadi pakar yang menentukan poin-poin rule-nya itu, Pak. Iya, nanti pakar yang menentukan poin-poin rule-nya. Apakah nilai ketepatannya 0,9 atau nilai ketepatannya 0,2 dan sebagainya, harus konsultasi dengan pakar. Jika kondisinya ini, maka nilai Z-nya A itu nilainya 0,5 misalnya. Tapi dengan kondisi yang sama, tapi Z-nya B, tapi dengan nilai ketepatannya 0,6 dan sebagainya. Itu pakar yang menentukan. Oh, pakar yang menentukan. Oh, seperti contoh kayak COVID, misalnya hilang indera penciumannya, misalnya 0,6 berarti 0,6 itu harus memenuhi syarat itu. Harus memenuhi syarat dari pakar. Ya, tidak kita yang menentukan. Karena kita di sini adalah memindahkan cara kerja pakar ke sistem. Jadi semuanya harus sesuai dengan bagaimana cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Berarti setelah kita buat sistem pakar yang misalnya di aplikasi, kita konsul lagi ke pakar tersebut untuk penilaiannya, Pak? Ya, jadi nanti sistem pakar yang kita buat ini kita uji dan kita sesuaikan hasilnya dengan pakar. Apakah menurut pakar hasil dari sistem kita ini sudah benar atau belum? Oh, begitu, Pak. Tapi kalau pengetahuan yang kita masukkan ke sistem itu benar, maka nanti ketepatannya sangat tinggi. Tapi kalau pengetahuannya kita buat sendiri, kita uji sistem kita ini, kita cek dengan pakar, tentu nilainya akan berbeda. Oleh karenanya, sekali lagi, dalam pembuatan sistem pakar, pengetahuan adalah komponen yang paling penting. Ya, dan pengetahuan itu bisa bersumber dari pakar, bisa dari buku, dari data yang tersimpan di dalam database. Baik, saya rasa untuk pembahasan rule-based expert system cukup. Dan berikut ini, Bapak Ibu akan belajar mandiri mengenai, nah kemarin kan kita sampaikan juga bahwa intelligence system tersebut atau artificial intelligence bisa dibuat dengan menggunakan machine learning atau deep learning. Ya, dan pada mata kuliah expert system ini kita ambil yang deep learning, karena kalau machine learning seperti Robset, ya saudara kan sudah belajar di advanced database. Tapi untuk mata kuliah expert system ini saya akan kenalkan salah satu bentuk teknik deep learning yang disebut dengan neural network, jaringan saraf tiruan. Neural network disebut juga dengan jaringan saraf tiruan atau juga disebut dengan jaringan saraf buatan dalam bahasa Indonesia. Ada yang nyebutnya neural network, ada yang nyebutnya artificial neural network. Jadi kalau di jurnal nanti neural network disingkat dengan NN, artificial neural network dengan ANN. Dalam bahasa Indonesia kita lebih familiar dengan jaringan saraf tiruan. Jadi teknik neural network ini adalah salah satu teknik AI yang ada. Dan neural network merupakan teknik AI yang pertama kali dimunculkan atau dikenalkan. Neural network sudah mulai dikenal semenjak tahun 1943. Sampai saat ini neural network digunakan untuk membuat
sistem atau membuat mesin yang cerdas atau sistem yang pintar. Pada tahun 1943 diawali dengan konsep yang disebut dengan neuron. Neuron. Jadi saudara kembali ya, dia cara kerja otak manusia. Jadi saudara bayangkan bagaimana cara kerja otak manusia ini bekerja. Dalam otak kita manusia ini terhubung beberapa ribuan, ratusan ribu sel yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, begitu juga konsep neural network ini sebenarnya dia juga ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi konsep yang pertama dari neural network tersebut dikenal dengan neuron. Pada tahun 1943 yang dikembangkan oleh McCulloch and Pitts pada tahun 1943. Kemudian konsep daripada neuron ini dikembangkan lagi oleh Rosenblatt pada tahun 1958 dengan konsep yang disebut dengan perseptron. Kemudian perseptron dikembangkan lagi sehingga muncullah algoritma JST yang saat ini ada. Banyak algoritma JST yang ada algoritma Hebbian, ada algoritma Kohonen, ada algoritma LVQ, dan ada algoritma SOM, WebSOM, dan juga ada algoritma yang disebut dengan algoritma backpropagasi atau propagasi balik. Nah, di video pembelajaran yang sudah kita siapkan, pembahasannya kita mulai dengan neuron. Jadi pertama nanti sudah pelajari neuron, kemudian perseptron, kemudian satu algoritma yang kita akan bahas dalam perkuliahan kita ini adalah algoritma backpropagation. Jadi pembahasan dari video pembelajaran yang sudah kita siapkan tersebut dimulai dengan neuron, kemudian perseptron, dan dilanjutkan dengan backpropagation. Cuma bedanya kalau pada neural network semua data kita harus dalam bentuk angka. Jadi data-data yang nantinya tidak dalam bentuk angka harus ditransformasi atau harus dikonversi ke dalam bentuk angka. Dan bagaimana pemrosesannya? Menggunakan rumus-rumus yang ada. Jadi dalam neural network kita menggunakan angka dan melakukan proses-proses perhitungan. Nah, jadi komputasinya lebih terlihat. Jadi semua data-datanya harus dalam bentuk angka, kemudian tahapan-tahapan prosesnya akan dilakukan proses komputasi dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Jadi pada hari ini saudara mempelajari konsep daripada neural network sesuai dengan jadwal yang kita berikan, dan pada pertemuan kita di hari berikutnya nantinya kita akan praktekkan langsung bagaimana implementasi daripada neural network dengan menggunakan software MATLAB, ya, dengan menggunakan software MATLAB. Oke, sebelum kita belajar mandiri, sekali lagi saya absen di akhir sesi online pada pagi hari ini. Algi Fadila Putra. Algi Fadila. Hadir ya. Andre Yuberta. Hadir. Abiyu Ramadan. Abiyu Ramadan. Abiyu. Izin Pak. Abiyu habis kautannya Pak. Habis kautannya. Pak. Ya Pak, ini baru balik Pak. Oke. Alan Zaputra. Hadir Pak. Alvina Tiur Mida Sitanggang. Hadir Pak. Hadir. Cynthia Ripatunisa. Hadir Pak. Ya, hadir. David Arianto. Hadir Pak. Hadir. Dodi Andre Putra. Hadir Pak. Hadir. Felani Mayesa. Felani. Nada. Gondo Subandi. Dia masuk 1 jam tadi sebelum 1 jam setelah kita Zoom. Hasanatul Hidayah. Hasanatul Hidayah. Hadir. Ilham Wahyuni. Ilham Wahyuni. Hadir Pak. Ilham hadir. Indah Permatasari. Indah hadir Pak. Hadir. Maaf Pak, dari tadi sinyalnya jelek soalnya di sini hujan Pak, jadi sinyalnya sering hilang. Ya. Junaidi. Oke. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Khairul Anwar. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Isra. Hadir Pak. Hadir. Nofrina Parman. Hadir Pak. Hadir.
Randi Mayu Rizka. Hadir, Pak. Hadir. Franky Arisa Putra. Hadir. Hadir, Pak. Romia Lubis. Hadir, Pak. Hadir. Pak. Hadir. Sandi Alam. Hadir, Pak. Hadir. Sandi Alam suaranya kecil. Sukma Evadini. Hadir, Pak. Hadir. Sumaryanto. Nggak ada ya. Surya Diansa. Hadir, Pak. Hadir. Taufik Hidayat 33. Hadir, Pak. Hadir. Arif Zirwan. Hadir, Pak. Hadir. Erwin Saputra. Hadir. Fakhrul Rozi. Hadir, Pak. Hadir. Taufik Hidayat 32. Taufik Hidayat 32. Hadir. Yandiko Saputra. Hadir, Pak. Marsa Putra Yobi. Oki Jaya Vera. Oki Jaya. Awak mau mempojokan Yus. Oke. Itu dipanggil, Pak. Siapa? Ahmad Fauzi Rahman, Pak. Ahmad Fauzi Rahman. Oh ya udah. Fauzi Rahman. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Baik, nanti setelah ini jam 10 kita ya, silakan break dulu nanti sebentar. Setelah itu saudara belajar mandiri mengenai konsep neural network, diawali dengan neuron, perseptron, dan dilanjutkan dengan multilayer algoritma backpropagation. Oke, nanti setelah itu baru kita akan evaluasi sejauh mana pemahaman saudara mengenai materi neural network yang akan saya share setelah ini melalui Google Classroom. Oke, baik, 1,5 jam kita sudah Zoom pada pagi hari ini. Saya rasa sudah cukup. Silakan habis ini dilanjutkan dengan belajar mandiri dari rumah masing-masing. Baik, untuk pertemuan Zoom pada sesi 1 ini kita cukupkan.